Bapak Ibu atau teman-teman media ya, yang ada di ruangan debat itu. Setiap kali saya mengeluarkan kata hilirisasi, itu ada yang tertawa dari grup sebelah, menyepelekan. Ini nggak boleh. Gak apa-apa. Oke. Direktur kami. Dadan Hendra juga. Biasa. Dibuka. Kita ke hall kita dulu, Mas. Mas. Iya. Terima kasih Mas Ridan, Warabi. Alhamdulillah. Terus Sekarang alhamdulillah. Apa nama itu ya kota media kota Solo didapat kan manfaat. Iya, bikin perumahan development mas. Actually di Semanggi depannya kantor harmoni yang masih jalan juga. Ini kan di taman yang harmoni. Nah, saya develop ini ada kawasan atau apa? deskripsinya menang di Harvard, Kota Solo. Kalau Mas mau pakai silakan. Kapan lagi kan ini Usulannya Matma ya. Ini saya buat 5-7 bulan. Jadi development itu saya bisa dipakai warganya supaya bisa lebih lagi. Sudah lihat yang sekarang. Ya sudah bagus. Nah ini kita buat even better lagi dan itu dihargai di Amerika. Itu saya salut sekali. Iya. Satu hari nanti ya. Kosnya berapa? Iya. Ya mungkin sekitar bisa diberikan 1 juta kalau per unitnya. Tapi kalau untuk total unitnya nanti ada yang mati. Berapa unit? Kalau tower kira-kira bisa 50 sampai 70. Dan ini bawahnya tuh bisa kita pakai buat lapangan basket, buat sport activity. Nah atasnya ini ya buat kehidupan gitu. Jadi agriculture, sport activity semuanya bisa. Ya, itulah di sini gitu. dengan bisa bantu untuk hijaunya atau memang diatur ya Pak? Iya, sama MIT Mas. Oh, jelas sama Wilson Mas. Terima kasih ya. Nanti idenya kasihkan Mas saya nanti. Ya, siap. Boleh. Bawa ya. Duduk. Bisa aman.
Wali Kota Surakarta dan sekaligus calon Wapres Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan beserta semua tim sukses untuk calon wakil presiden. Direksi PT Sritex, Komisaris Sritex Group, dan serta keluarga besar Sritex Group yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saat ini kita bisa bersama di gedung Sritex Hall ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Mas Gibran. Mas Gibran, di kesempatan yang baik ini perkenanlah kami menyampaikan secara singkat perkembangan perusahaan Sritex ini. Dari perjuangan ayah kami, Pak Lukminto dan Bu Lukminto, yang beliau merintis Sritex ini dengan berdagang kain, mulanya dari pasar Klewer. Jadi Pak Lukminto itu milenial pada waktu itu, Pak Mas Gibran. Kalau nanti Mas Gibran menjadi pemimpin, pasti milenial yang jadi akan lebih. Rayon, pembuatan raw material, lalu spinning, pembuatan benang, weaving, pembuatan kain jadi, kain mentah, pertenunan, finishing adalah kain jadi, pewarnaan, printing, dan akhirnya garment, yaitu konveksi di situ. Dalam proses garment, Sritex telah memproduksi kebutuhan seragam militer lebih daripada 35 negara saat ini. Dan kita juga berkonsentrasi di uniform yang lain, instansi, fashion, lebih daripada 100 negara. Dan ini kita sudah juga membuat lebih daripada 25 brand-brand terkenal di global atau di dunia, termasuk adanya H&M, lalu Zara, dan lain-lain di situ. Saat ini PDB yang terbesar di Jawa Tengah itu 68% dari industri ini di Jawa Tengah, 68%. Jadi ini kami ingin juga Jawa Tengah mempunyai income yang lebih lagi secara untuk tingkatan nasional nantinya. Dan ini solusinya adalah kita ingin pembenahan di seluruh ekosistem ini, yaitu pertama pembenahan aturan import regulasi yang short term kita, dan memperbaiki hilirisasi industri tekstil untuk pengganti import tersebut. Dan ini kita harus mendorong para garment Indonesia yang ekspor harus membeli barang yang di dalam negeri, produk kain dari dalam negeri. Tentunya kita harus memperbaiki relasi terhadap perbankan dan relasi terhadap capital market, yang ini yang harus bersama-sama berdampingan dengan pemerintah, karena di bawah kita ini ada hampir 4 juta orang di sini. Dan kita meningkatkan domestic market obligation atau TKDN yang harus kita terus tingkatkan. Kandungan lokal di situ. Pimpinan PT Sritex, jajaran direksi dan lain-lain, Bapak Ibu yang pakai baju biru-biru itu, terima kasih. Sehat semua ya. Ini memang biasanya seragamnya, uniformnya biru gini ya Pak ya. Baik, terima kasih.
Saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi. 2 kali debat, saya itu selalu ngulangin terus, hilirisasi. Dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman media ya, yang ada di ruangan debat itu, setiap kali saya mengeluarkan kata hilirisasi, itu ada yang tertawa dari grup sebelah, menyepelekan. Ini nggak boleh, kita nggak boleh menyepelekan masalah hilirisasi. Kita tidak boleh lagi ngirim barang mentah, diolah di luar negeri, balik lagi ke sini harganya berlipat-lipat. Tidak boleh lagi. Saya juga berkali-kali bilang, sumber daya alam kita itu luar biasa sekali. Harus apa-apa harus diolah sendiri di sini. Kita punya bonus demografi. Ini kan kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Dan bonus demografi ini datangnya cuma sekali dan tidak akan terulang lagi. Makanya ini penting sekali juga untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menuju Indonesia emas. Harus disiapkan generasi emasnya juga. Ya tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan, ya beliau tadi menyarankan beberapa poin. Ya intinya kita tidak lanjuti Pak. Kita pengen ke depan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan. Harus kita harmonisasi, harus kita buat semudah mungkin untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri ini untuk bisa tumbuh. Jadi jangan lagi ada tumpang tindih peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga non-kementerian, perda, dan lain-lain. Harus kita harmonisasi, dibikin simple. Yang namanya aturan, yang namanya regulasi itu dibuat untuk mensejahterakan warga. Dan saya juga mengapresiasi PT Sritek. Ini salah satu perusahaan yang sudah menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022, gandeng UMKM. Jadi tidak besar sendiri, tapi juga ikut melahirkan dan juga ikut membesarkan pengusaha lokal, UMKM lokal, anak-anak muda. Jadi, ini saya kira ini luar biasa sekali Pak. Dan sekali lagi, hilirisasi tadi penting sekali, dan kita yakin kalau aturannya tidak tumpang tindih, kita memprotek industri tekstil dalam negeri, impor dipangkas dikit-dikit, otomatis saya yakin nanti industri tekstil di dalam negeri bisa naik lagi. Kita pengen ya di tengah konflik geopolitik, krisis pangan global, kita pengen pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil, inflasi stabil, Gini rasio diturunkan. Ya kuncinya itu melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Dan hilirisasi, saya nggak pernah bosan-bosan bahas hilirisasi. Dan saya juga senang ini Sritek ini perusahaan yang tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Saya senang juga tadi Pak, greenflation dibahas. Ini penting banget. Kalau kita salah langkah, itu udah, soalnya negara-negara maju yang lain udah mengalami itu, dan itu berat. Transisi menuju energi hijau itu nggak gampang, R&D-nya nggak gampang, penerapannya nggak gampang, dan jangan sampai nanti bebannya semua, nanti bebannya yang terbebani malah warga. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini bukan masalah receh, ini masalah, dan itu
istilah tadi itu juga bukan karangan saya, ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, Kadin, Ditwi, semua ngasih masukan itu. Mas, pajak karbon capture, carbon storage itu bukan karangan saya, itu ya hasil ngobrol kayak gini, dialog dan lain-lain. Jadi itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, tapi itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai dianggap remeh, dianggap receh, dianggap pertanyaan cerdas cermat, dianggap pertanyaan anak SMA. Enggak, ini permasalahan serius. Dan ya calon pemimpin harus aware, jangan sampai kita salah melangkah. Ya, tapi sekali lagi ini saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Ya, semoga debat kemarin itu memberikan gambaran lah ya tentang kemana bangsa ini akan melangkah. Ya, saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga semuanya dilancarkan dan juga PT Sritek terus jaya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah berkenan hadir di PT Sri Wisma Tbk, menyapa kami semua. Sukses selalu Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden milenial kita. Putaran.